Dakota Johnson versi Norwegia. Oke, mungkin itu terdengar agak reduktif ya, karena performance aktor ini layak untuk dipuji lebih dari kemiripannya dengan Dakota Johnson. Iya, film ini dibintangi oleh Renate Reinsve, seorang aktor dari Norwegia yang baru aja mendapatkan international recognition untuk pertama kalinya akhir-akhir ini atas performance-nya di film yang akan gue bahas di review kali ini. Sampai menang Best Actress loh di Cannes 2021. Nah, berhubung ini masih award season atau Oscar season ya, gue mau ngomongin beberapa film yang masuk nominasi dari berbagai kategori. Dan film yang gue pilih kali ini menerima nominasi di kategori Best International Feature Film dan juga Best Original Screenplay. Lo udah pada lihat di judul video ini, film yang mau gue review adalah The Worst Person in the World. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Joachim Trier, yang sebelumnya menyutradarai Oslo August 31st, yang merupakan salah satu film favorit gue juga yang memberikan portrayal yang sangat menyentuh mengenai pecandu narkoba yang mengalami kesulitan ya untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang fungsional setelah melalui proses rehabilitasi. Nah, sutradara Norwegia ini juga menghadirkan film Thelma di tahun 2018 yang cukup terkenal, tapi gue sebenarnya juga belum nonton sih. Nah, The Worst Person in the World adalah film terbarunya yang bergenre romance comedy yang bercerita mengenai Yulia, seorang perempuan yang mendekati 30 tahun lah umurnya itu ya, dan hidupnya tuh nggak jelas. Dia labil, gak bisa komit ke hal-hal yang penting di hidupnya, dan dia kayak kesana kemari gitu ya perilakunya. Dan film ini mengisahkan hubungan Yulia dengan dua laki-laki yang masing-masing memberikan dia semacam pengalaman atau pelajaran hidup yang mungkin bisa dibilang valuable. At least kayaknya gitu sih ya. Oh ya, sebelum gue lanjut, gue mau bilang dulu bahwa review ini akan penuh dengan spoiler, jadi kalau kalian belum nonton filmnya, mending kalian tonton dulu, karena ada di klik film juga ya, jadi gampang buat kalian mau akses filmnya, dan nanti kalian bisa balik lagi ke review ini. Gimana ya, gue tuh punya hubungan yang cukup rumit sih dengan film ini, karena banyak hal yang gue suka, tapi di saat bersamaan gue juga bisa lihat banyak kekurangan dari film ini. Kayak film ini tuh lucu ya, tapi kadang terkesan kayak trying too hard banget untuk terdengar relevan di kuping milenial atau di zaman sekarang gitu. Kisah cintanya tuh quirky, tapi seringkali terlalu quirky sehingga jadi nggak realistis dan jadinya cringe. Dan film ini juga mencoba menangkap rasanya menjadi orang dewasa yang kehilangan arah gitu ya. Tapi portrayal ini nggak terasa impactful kalau kita lihat lebih dalam lagi background dari karakter Yulia ini. Nanti gue bakal jelasin lagi. Tapi yang pasti sih film ini tuh easy to watch dan low stakes, juga easy to like banget ya. Sinematografinya cantik, bikin gue pengen jadi liburan ke Oslo di Norwegia gitu ya. Dan scene waktu Julia nyalain lampu, terus seakan-akan waktu itu terbekukan gitu ya, dan dia lari-lari keliling Oslo buat nyamperin Eivind. Terus mereka cuman mereka doang yang bisa merasakan waktu itu berjalan seperti normal gitu. Terus mereka menghabiskan seharian dari pagi sampai sunset bersama, itu indah banget ya. Dan katanya sih scene ini tuh beneran ekstrasnya tuh pada legit diem kayak patung gitu. Gue bisa apresiasi itu ya. Pergerakan kameranya juga keren, terasa smooth dan inovatif di adegan ini. Nah, terus juga scene menuju akhir film di mana Julia tuh lagi jalan-jalan di Oslo ya saat malam hari sambil mencerna mungkin kabar buruk yang baru aja dia terima, itu juga dapat banget suasananya. Yang udah pasti sih aktornya sendiri yaitu Renate Reinsve ini yang bikin filmnya juga enak ditonton ya. Ya karena jujur aja ya, dia cakep gitu, dia atraktif, dan film ini pinter banget ngegunain dia, ngambil gambar-gambar dan angle-angle muka dia yang menarik perhatian audiens, terutama laki-laki. Rada jijik sih sebenarnya. Tapi kenyataannya seperti itu. Terus apa lagi ya? Oh ya, mungkin detail kecil yang gue suka di film ini adalah saat narasinya tuh didampingin oleh cuplikan-cuplikan visual yang berkaitan dengan narasi itu. Contohnya kayak waktu filmnya nunjukin hubungan Eivind dengan mantannya yang climate change activist, itu sequence-nya diselip-selipin materi visual kayak footage alam, terus ada binatang gitu ya, dan scene dimana naratornya itu menjelaskan tentang ancestornya Yulia juga diselipin foto-fotonya pendahulunya dia juga, dan itu menjadi secara visual filmnya jadi enak untuk ditonton gitu ya, gak ngebosenin untuk dilihat, menarik banget lah. Gue juga suka scene di awal filmnya saat Axel dan Yulia pergi berlibur bareng teman-temannya Axel yang semuanya udah nikah dan punya anak. Ya karena sebenarnya emang Axel tuh jauh lebih tua ya dari Yulia ya, bedanya tuh 10 tahun. Dan di sini Yulia tuh merasa anxious karena ia takut dengan komitmen ya. Dan memiliki anak itu adalah simbol komitmen yang paling kuat kan.
lo nggak bisa lari dari tanggung jawab kalau lo udah punya anak. Ya bisa aja sih sebenarnya seperti di filmnya Nobody Knows-nya Koreeda gitu ya. Tapi ya in general, lo kalau udah punya anak itu lo nggak bisa sebebas itu lagi kayak yang diinginkan oleh Yulia di film ini, yang kerjanya ya party mulu. Dan gue rasa adegan ini berasal menangkap rasa takutnya, dan pasti banyak perempuan yang menonton ini yang bisa relate terhadap perasaan itu. Perasaan ini juga semakin ditekankan saat Yulia mengalami sebuah mushroom trip, di mana filmnya tuh tiba-tiba jadi surreal gitu ya. Bahkan mengambil elemen-elemen genre body horror juga. Penggambaran tubuh Yulia di sini menjadi sangat aneh, nggak proporsional, dan di sequence ini tuh kita bisa lihat rasa takutnya untuk memiliki anak gitu ya. Karena seperti yang kita tahu, ketika seorang perempuan memiliki anak, tubuh mereka tuh akan berubah. Dan perubahannya ini bisa besar, bisa kecil juga ya. Dan versi yang ada di tripnya Yulia ini tentu versi yang ekstrim banget dan gak realistis. Namun baik lagi ini kan dari sudut pandang Julia ya, yang memang punya rasa takut yang mendalam akan menjadi ibu. Dan pasti di matanya tubuhnya akan berubah sangat drastis gitu. Lebih dari mungkin pandangan orang lain. Nah, rasa takut ini menjadi poin yang sangat penting di filmnya. Karena ini menjadi salah satu alasan Julia kayak putus dengan Axel, yang juga merupakan karakter kedua yang paling penting di film ini. Selain itu, Julia juga merasa lebih compatible dengan Ivan karena mereka sama-sama gak mau punya anak. Dan yang menjadi momen emosional bagi Julia di film ini adalah waktu dia tes kehamilan dan mendapatkan hasil positif ya. Dari situ pandangannya tiba-tiba berubah dan dia merasa conflicted. Dan baru deh filmnya berganti suasana dari seneng-seneng gitu jadi kayak melankolis gitu ya. Walaupun akhirnya ya keguguran juga. Terus apa lagi ya? Ya udah sih, gitu doang. Karakter Julia di film ini tuh nggak ngelewatin struggle apa-apa selain rasa takutnya untuk komitmen atau punya anak. Atau setidaknya nggak ada kesusahan yang cukup impactful ke kehidupannya yang harus dilewati ya. Dan ini menjadi masalah buat gue. Karena di awal filmnya karakter Julia tuh kelihatan bahwa dia tuh flawed banget ya. Dia labil, pindah-pindah jurusan kuliah, pindah dari satu hobi ke hobi yang lain, pekerjaan gak jelas. Dalam hubungan romantis juga dia lompat-lompat gitu ya, berselingkuh malah. Dan semua ini dia lakukan tanpa konsekuensi. Film ini sama sekali nggak hold her accountable atas pilihan-pilihan hidupnya yang kalau di dunia nyata tuh dampaknya tuh sangat besar gitu. Lo nggak bisa pindah-pindah jurusan segampang itu tanpa mengalami kesulitan mungkin secara finansial. At least gak di negara berkembang kayak Indonesia. Mungkin lebih mudah kali ya buat di negara maju atau di Eropa di mana mungkin kuliah atau edukasi itu lebih disubsidiin gitu. Dan dunia itu nggak sebaik yang ditampilkan di film ini gitu ya. Di dunia nyata, orang harus membayar konsekuensi atas kelabilannya. Karena lo nggak bisa jadi bocah terus yang nyoba-nyobain semua hal tanpa mengorbankan sesuatu. Buat gue, karakter Julia di sini kayak privilege banget buat bisa nyobain segala hal yang dia inginkan tanpa harus banyak mikir. Kayak tipikal orang kulit putih middle class aja gitu. Cantik lagi. Bau-bau pretty privilege tuh kecium banget di karakter Julia ya. Ganti-ganti cowok santuy, selingkuh santuy, kuliah nggak jelas santuy. Gak punya pekerjaan yang jelas di umur 30, santuy aja. Waktu dia putusin Axel, dia gak punya rumah juga santuy. Tinggal pindah ke rumah nyokapnya katanya. Enak banget ya. Mungkin gara-gara ini film Norwegia ya, yang merupakan negara yang sangat kaya, sangat homogen juga dari sisi populasi. Dan negara-negara Skandinavia juga emang terkenal dengan kesejahteraannya yang tinggi di masyarakatnya gitu ya. Jadi mungkin portrayal karakter Julia yang berumur 30 tahun hidup gak jelas tanpa konsekuensi ini relatable dan mungkin ya akurat buat orang-orang di sana gitu ya. Tapi buat gue sih, ini filmnya jadi agak kurang realistis gitu ya karena hal ini. Mungkin akan lebih menarik kalau dia tuh menghadapi struggle-struggle kayak orang pada umumnya. Misalnya tuh kayak gak mampu bayar sewa apartemen, atau dipecat dari pekerjaannya, atau apa kayak yang menambahkan stakes-nya gitu. Oke, mungkin banyak yang berpendapat bahwa di akhir filmnya dia jadi sadar kok akan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, makanya dia jadi emosional saat tahu dia hamil gitu ya. Dan merasakan konsekuensi dari kelabilannya itu saat dia baru melihat bahwa mungkin Axel adalah laki-laki yang jadi cinta sejatinya gitu. Tapi apa yang dia rasain gitu ya, cuman rasa penyesalan doang. Bullshit banget ya kalau cuma gitu doang. Ditambah lagi di akhir film ini dia tuh dapat pencerahan atau titik terang gitu ya dari Axel gitu yang merupakan laki-laki juga. Dan ini rada ironis karena film ini feminis tapi jelas-jelas dia membutuhkan laki-laki gitu untuk berubah atau untuk berkembang. Oh ya, penulisan karakter Axel di sini juga kayak agak ambigu gitu menurut gue karena di pertengahan filmnya tuh kita lihat dia menyatakan pertanyaan-pertanyaan yang
seksis dan misoginis juga saat diundang ke sebuah radio di mana karyanya tuh dikritik karena rape jokes atau penggambaran perempuan yang seksis ya. Dia ngebelain banget pemikirannya, dan intinya di sini yang gue tangkap tuh Axl orangnya cukup busuk ya. Cuman yang belum bisa gue yakinin itu adalah stance dari film ini sendiri mengenai hal-hal yang disebut Axl. Apakah kata-kata Axl di adegan itu adalah keluh kesah dari penulis film itu sendiri? Ataukah ini cuma sekedar menambah kayak kekurangan dari sisi Axl gitu? Itu yang nggak terjawab karena struktur episodik dari film ini tuh membuat sutradaranya tuh bisa aja cuman kasih intipan sedetik mengenai isu-isu yang mau diportray tanpa harus memberikan penyelesaian yang jelas. Seringkali ada hal-hal menarik di film ini yang bisa dieksplor, tapi filmnya mengakhiri chapter-chapternya dengan tiba-tiba gitu ya. Rada terlalu convenient ya rasanya menurut gue. Nah, ngomong-ngomong soal Axl, gue juga punya kejanggalan tentang penulisannya di akhir film ini, di mana tiba-tiba tanpa ada setup yang jelas dia kena kanker. Dan ini menjadi semacam titik balik ya bagi kisah Julia itu ya. Capek banget ya gue sama film-film yang menggunakan penyakit kanker atau penyakit apapun itulah cuman buat karakter development dari protagonisnya. Mana gak ada indikasi lagi sebelumnya kalau dia berpotensi kena kanker gitu. Kayak kasih lihat kayak gejala-gejalanya pas dia lagi bersama Julia gitu ya. Biar kesannya tuh gak tiba-tiba banget. Udah ada information yang udah di-plant gitu di filmnya. Dan karena kalau diperkenalkan secara mendadak gini ya kesannya penulis film ini bikin karakter Axl kena kanker cuman gara-gara Julia butuh konflik batin. Dan bagi gue ini cukup mengganggu sih, apalagi ya gue nggak tahu ya dari sisi orang-orang yang emang kena penyakit kanker atau penyakit apapun itu pandangan mereka seperti apa. Nah, saat gue selesai nonton film ini kan gue ngecek ya di daftar krunya buat nyari tahu apakah film ini ditulis oleh laki-laki atau perempuan, dan ya dugaan gue bener. Bahkan dugaan gue diperjelas lagi ya karena ternyata 2 orang laki-laki yang nulis film ini. Kenapa gue punya prasangka ini ya karena karakter Julia tuh bener-bener sesuai dengan fantasi laki-laki banget. Cantik, putih, suka fotografi, punya preferensi seksual yang unik yaitu lebih suka penis yang lemes daripada yang udah ereksi. Doyan party, kerja di toko buku, lucu, apalagi ya. Fantasi laki-laki banget gak sih? Oh ya, dia juga quirky banget ya. Aduh, seluruh film ini sebenarnya quirky parah sih. Pas Julia sama Ivan saling mengeksplor boundaries dari perselingkuhan tuh waktu mereka saling lihat satu sama lain kencing dan segala macamnya itu, aduh itu bikin gue sakit mata gitu rasanya ya. Terus ditambah dengan rasa takut akan komitmen, orangnya yang labil juga di karakternya Julia ini. Menurut gue sih ini adalah proyeksian pengalaman Joachim Trier dengan perempuan yang pernah dia temuin atau mungkin pernah jadi pasangannya di hidupnya. Dan itu juga rada mencurigakan ya karena Joachim Trier tuh umurnya 40 tahunan dan Axl di sini tuh umurnya 40. Jadi apakah ini merupakan self-insert dari sutradaranya sendiri atau penulisnya? Ya mungkin ya, gue nggak mengira Joachim Trier bakal melakukan hal seperti ini sih, tapi terlihat tanda-tanda seperti itu ya. Ditambah lagi Julia tuh cuman dikelilingin laki-laki doang gitu ya di hidupnya. Paling ya emaknya doang figur perempuan di hidupnya ya. Sisanya ya laki-laki doang. Ya kali deh masa gak punya temen cewek sih. Karakter Julia di film ini tuh cuma didefinisikan oleh hubungannya dengan laki-laki. Gak punya hidup dia di luar hubungannya itu. Which is sad untuk sebuah film yang mengaku-ngaku sebagai sebuah film feminis. Ditambah lagi feminisme di film ini tuh gak intersectional sama sekali. Karakter protagonis perempuan kita ini ya cuman orang kulit putih middle class heteroseksual doang. Terus film ini juga berusaha banget buat kelihatan woke atau feminis dan pengen banget menunjukkan relevansinya dia di dunia zaman sekarang. Bayangin aja baru awal filmnya tiba-tiba ada istilah mansplaining kesebut ya. Terus dijelasin lagi artinya. Dan ini dibuat seperti joke gitu ya, tapi yang ada tuh malah cringe parah. Terus Julia tuh juga nulis blog mengenai kayak lo masih bisa jadi feminis gak sih di era Me Too kalau lo suka di mouthfuck. Gue kayak, hah? Serius gak sih lo? Me Too movement tuh sesuatu yang serius loh dan bukan untuk dibuat konyol kayak gini. Dan dari artikel ini juga Julia tuh jadi dapat pujian dari banyak orang, terutama laki-laki. Bukan itu doang, penggambaran karakter mantan pacar Ivan yang kayak climate change activist, yoga practitioner, sustainable living abis gitu dah itu juga gimana ya, kayak harus banget ya ngambil stereotipe itu. Bukannya ini malah nge-reinforce pemikiran orang-orang kalau merasa peduli dengan climate change itu
buruk atau annoying gitu ya. Apalagi kan dia ditinggal gitu sama si Ivan gara-gara Ivan gak kuat dengan gaya hidup seperti ini. Belum lagi scene perdebatan antara Axel dan penyiar radio itu mengenai komiknya yang penuh dengan lelucon seksis. Intinya sih skrip film ini tuh berusaha menekankan bahwa filmnya tuh woke dan relevan banget gitu di zaman sekarang. Millennial neoliberal feminist pasti suka deh. Tapi jatuhnya cringe banget ya. Jadi ya sebenarnya The Worst Person in the World itu dibuat dengan sangat bagus. Film ini gampang banget disukain karena pertama ya aktor utamanya yang emang atraktif ya. Terus sinematografinya yang membuat film ini kelihatan indah dan enak gitu di mata lo. Dan untuk film romcom ini tuh termasuk quirky banget sih. Lo pada yang suka 500 Days of Summer, Juno atau Eternal Sunshine itu mungkin bakal demen ya sama film ini. Dan gue juga yakin banget banyak yang bisa relate sama film ini ya dan karakternya Julia terutama. Jadi gue gak heran sih kalau film ini menjadi populer banget di kalangan milenial terutama. Tapi di samping itu bagi gue sih film ini cuman ya kisah perempuan kulit putih middle class yang privilege banget dan kehilangan arah gitu ya di umur 30. Penulisannya juga terasa trying too hard untuk menjadi relevan di zaman sekarang dengan menyebutkan istilah kayak mansplaining, terus menyinggung Me Too era, sampai masukin climate change juga ke skripnya yang jadinya malah terkesan cringe abis. Tapi ya ini pendapat gue doang kok. Kalian kalau penasaran sama filmnya masih bisa ditonton di Klik Film gitu ya dan membentuk opini kalian sendiri. Tapi ya gimana menurut kalian? Tulis ya di kolom komentar pendapat kalian tentang film ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe juga ke channel kita dan follow media sosial kita di Instagram @woodcock.tv. Sampai bertemu di video berikutnya.